Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 72 melihat kemunculan jodoh dengan jelas, menjauhi kelekatan. Anda baik padanya saat ini, beberapa saat kemudian Anda akan memisahkan diri darinya. Anda benci padanya saat ini, beberapa saat kemudian Anda akan menyayangi dirinya. Ini adalah jodoh. Bodhisattva mengharapkan agar kita tidak boleh terlalu mencintai dan membenci. Manusia tidak boleh terlalu membenci dan mencintai. Dalam kebudayaan tradisional Tiongkok itu disebut sebagai jalan tengah. Jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Dengan demikian orang-orang akan merasa nyaman. Coba saya tanya pada kalian, jika kalian mandi air yang sangat panas, kepanasan kan? Jika itu terlalu dingin, bukankah akan kedinginan? Bagaimana agar lebih baik? Yaitu hangat. Mengerjakan sesuatu dengan takaran yang pas. Jangan sampai berlebihan, itu adalah jalan tengah. Konfusius berkata bahwa itu adalah jalan tengah. Tidak perlu terlalu baik dan terlalu buruk. Jika Anda bisa mengontrol diri lebih baik, saat ada orang yang membawa air yang sangat panas, Anda bisa mendinginkannya sedikit. Saat ada orang yang membawa air yang sangat dingin, Anda memanaskannya sedikit. Kita harus menyesuaikannya. Saat Anda ada di luar, itu bagaikan air yang berada di telingamu. Saat Anda mendengarkan hal yang tidak menggembirakan, air tersebut akan menjadi dingin, lalu Anda menyesuaikannya. Tidak seburu itu. Bisa saja permasalahan ini akan terselesaikan keesokan harinya. Anda sudah menyesuaikannya. Bukankah itu menjadi hangat dan nyaman? Mungkin bisa saja Anda menjadi ketua. Bos berkata bahwa dia akan mengangkatmu menjadi manajer. Bahagia sekali. Air panas pun datang dan memanasimu. Tenanglah. Apakah saya memiliki berkah ini? Apakah saya memiliki kemampuan ini? Apakah saya bisa menjadi manajer? Mungkin saja, saya juga tidak boleh terlalu senang. Lihat besok saja, apakah bos akan memberikan saya jabatan itu. Bukankah Anda sudah menyesuaikan dirimu? Manusia harus belajar untuk mengatur kondisi saat jodoh telah tiba. Saat sebab jodoh muncul, maka Anda akan memasuki sebab jodoh. Saat sebab jodoh muncul, maka ketidaktahuan juga muncul. Anda harus mengingat perkataan selanjutnya. Saat sebab jodoh tiba dan Anda tidak memahaminya, perlahan-lahan Anda tidak akan paham. Hal yang tidak Anda pahami akan datang. Apakah Anda paham jika Anda diminta untuk menjadi manajer hari ini? Bagaimana Anda melakukannya? Anda belum pernah menjadi pimpinan. Lalu sekarang pimpinan tiba-tiba berkata, "Kamu akan jadi ketua sekarang." Anda mulai tidak paham dan bodoh kan? Anda tidak tahu bagaimana menjadi manusia baik yang mengerjakan sesuatu dengan baik. Saat sebab jodoh lahir, maka ketidaktahuan juga lahir. Saat anak gadis baru pertama kali menikah dan berpacaran, bukankah dia tidak mengerti apapun? Anda tidak tahu cara berpacaran. Saat ketidaktahuan lahir, itu artinya jodoh telah muncul. Kita harus mengenali kelahiran dan kemusnahan dari segala hal. Itu artinya Bodhisattva berharap kita memahami segala hal yang ada di 10 alam dharma, ada kelahiran dan pemusnahan. Masalah yang menyedihkan juga akan mengalami kelahiran dan pemusnahan. Kemarahan yang dilahirkan akan ada saat di mana kemarahan itu musnah. Untuk apa Anda marah? Hari ini Anda baik padanya, tapi Anda juga bisa bermusuhan dengannya. Jika Anda sudah tahu bahwa kalian akan bermusuhan, maka Anda harus memaafkannya. Jika bisa berteman, ya baguslah. Ada banyak hal yang mengalami kelahiran dan pemusnahan di dunia ini. Kita harus memahami hal ini.
Esensi dari jodoh memunculkan pikiran. Dalam Tripitaka dikatakan bahwa jodoh memunculkan pikiran. Saat jodoh telah tiba, pikiranmu mulai bergerak. Apa esensi dari jodoh memunculkan pikiran? Itu adalah sebab jodoh telah lahir. Saat sebab jodoh lahir, maka dharma akan lahir. Saat sebab jodoh musnah, maka dharma akan musnah. Itulah pengertian sebab jodoh yang dilahirkan di Tripitaka. Ada orang yang mengenali seorang pria untukmu hari ini. Anda sangat senang. Tapi 2 hari kemudian sebab jodoh kalian menjadi buruk. Kalian berdua bertengkar. Sebab jodoh telah musnah kan? Dharma pun musnah juga. Arti dharma dari dharma yang telah musnah adalah hal tersebut telah tiada. Jodoh dharma juga musnah. Artinya orang ini sudah tidak berjodoh lagi denganmu. Banyak murid sefu yang telah mengikuti sefu selama puluhan tahun. Ada beberapa orang yang telah pergi. Itu artinya jodoh mereka dengan sefu telah berakhir. Kalian yang masih bersama dengan sefu, itu artinya jodoh dharma kalian dengan saya masih belum musnah. Anda masih murid sefu. Setidaknya kalian masih mengikuti sefu. Saat Anda meninggalkan saya, maka jodoh dharma ini akan musnah. Manusia terbentuk karena gabungan dari sebab jodoh. Sebab adalah alasanmu menjadi manusia. Itu artinya Anda akan terlahir kembali menjadi manusia dan Anda akan memiliki orang tua. Lalu perlahan Anda akan menjadi seorang manusia. Saat jodoh telah tiba dan Anda sudah dewasa, jodohmu dari segala sisi akan terbentuk. Anda akan menjadi orang dewasa dan menjadi orang baik. Jika Anda memiliki jodoh buruk, maka Anda akan menjadi orang jahat. Jika Anda adalah orang baik, maka Anda adalah orang baik. Kita menyebutnya sebagai kombinasi yang terjadi karena sebab jodoh. Jika sebab jodoh telah berakhir, maka semuanya akan musnah. Jika Anda sudah tidak memiliki jodoh lagi hari ini, apakah Anda masih bisa bersama dengan orang itu? Jodohmu menjadi manusia telah berakhir. Saya sering berkata bahwa jika seorang penjual narkoba tertangkap, jika dia dieksekusi mati, maka jodohnya untuk menjadi manusia akan berakhir. Mengerti kan? Anda sudah tidak berjodoh lagi dengan manusia. Sekali Anda ditembak, Anda akan langsung mati. Anda hanya bisa pergi bersama hantu dan menjadi hantu. Saat Anda mencelakai orang lain dan orang lain mengetahui rencana burukmu, mereka tidak akan berteman denganmu lagi. Jodoh Anda dengan orang tersebut akan musnah. Sebab jodoh bagaikan rantai besi. Kelahiran dan kemusnahan. Kelahiran yang tak terpadamkan. Ia terus menarikmu saat masih ada jodoh. Ada orang yang telah lama tidak bekerja sama, beberapa saat kemudian mereka bekerja sama lagi. Kelahiran dan kemusnahan, kelahiran yang tak terpadamkan, tak ada batas akhirnya. Apakah hubungan antar manusia memiliki batas akhir? Ada pasangan yang terus bertengkar, tapi mereka tidak bercerai. Ini juga dinamakan sebagai tak ada akhirnya. Begitu juga dengan pergi bekerja dan ketidaktahuan. Kita tidak mungkin mengetahui segala hal yang ada di dunia ini. Sang Buddha yang Maha Agung memahami segala hal. Jadi, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketidaktahuan akan selalu menjadi ketidaktahuan. Banyak orang yang belum pernah mengadakan upacara pemakaman. Ada seseorang yang meninggal, tapi dia tidak tahu harus bagaimana. Perlahan-lahan dia tahu prosedurnya. Dia juga dengan perlahan memahami hal tersebut. Dunia ini tidak bisa dihentikan, tidak ada akhirnya. Kita akan menjadi manusia yang tidak memahami banyak hal. Ada banyak profesi di dunia ini, dia tidak pernah bisa memahaminya. Asalkan kita mencintai pekerjaan kita, kita akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Banyak orang yang tidak memahami penderitaan yang ada di dalamnya. Meskipun Anda adalah seorang dokter, Anda belum tentu bisa menyembuhkan semua penyakit. Apakah jika Anda seorang dokter, Anda bisa menyembuhkan semua penyakit? Mengapa ketidaktahuan, penuaan, kematian ditempatkan pada tempat yang sama? Karena meskipun manusia telah tua dan mati, dia belum tentu bisa mengerti. Ketidaktahuan, penuaan, kematian tak akan pernah berakhir. Ada banyak manusia yang tidak pernah bisa memahami apapun. Setelah manusia telah mati, dia berkata, "Apa tujuan saya datang ke alam manusia? Mengapa saya mati begitu cepat? Untuk apa saya datang ke sini?"
Dia masih tidak mengerti apapun. Ketidaktahuan berlangsung sampai tua dan mati. Jadi itu dinamakan menghabiskan tanpa penuaan dan kematian. Saya sedang membahas parita sincing untuk kalian. Kita harus paham pandangan akan bangkitnya jodoh. Bangkitnya jodoh artinya jodoh telah tiba. Hal tersebut akan terjadi. Setelah jodoh telah tiada, hal tersebut akan berakhir. Hari ini kalian berjodoh dengan bodhisatwa, jadi kalian belajar dharma. Setelah kalian tidak berjodoh lagi dengan bodhisatwa, maka kalian tidak akan belajar dharma lagi. Begitu sederhana. Asalkan Anda sudah melihat bangkitnya jodoh, maka Anda akan memunculkan kebijaksanaan, menimbulkan kebijaksanaan dan melihat kebangkitan jodoh dengan jelas. Manusia yang memiliki kebijaksanaan tidak akan takut datangnya jodoh. Ketika jodoh tiba, dia juga bisa menghalanginya. Ketika tidak ada jodoh, dia tidak akan bisa menghalanginya. Tidak bisa ditemukan karena tidak ada jodoh. Banyak orang yang berkata pada Master, "Master, sebenarnya saya sangat berbakat, tapi tidak ada yang menyadari bakat saya. Saya adalah seorang yang berbakat, tapi tidak ada yang menyadari bakat saya." Lalu Master memberitahunya, "Meskipun Anda adalah seorang yang berbakat, tapi tidak ada yang menyadari bakatmu. Itu artinya Anda tidak memiliki jodoh. Tapi kuda Anda harus dilatih setiap hari, agar dia semakin gemuk. Jangan malas-malasan. Suatu hari nanti saat bakatmu disadari oleh orang lain, maka Anda akan benar-benar menjadi seorang yang berbakat." Itu artinya kita harus menunggu jodoh. Gadis cantik belum tentu bisa menikahi pria baik. Pria baik juga belum tentu menikahi istri baik. Semua ini adalah jodoh. Saat Anda menemui Mak Comblang, lalu Mak Comblang tersebut memperkenalkanmu seorang pria. Pria tersebut dipuji seperti seorang pangeran kuda. Wanita dipuji seperti seorang dewi cantik. Semoga kalian mengerti bahwa kombinasi yang terbentuk karena sebab jodoh. Melihat kebangkitan jodoh dengan jelas. Membebaskan diri dari ikatan 12 sebab jodoh. Itu artinya Anda harus melihat perasaan manusia dengan jelas. Harus menggunakan pandangan kebangkitan jodoh untuk melihatnya dengan jelas. Tidak peduli siapapun yang Anda perlakukan dengan baik, tidak peduli orang mana yang berjodoh denganmu, itu semua adalah jodoh. Setelah jodoh lahir, maka ia akan musnah. Adanya pandangan kebangkitan jodoh adalah agar Anda tidak terlekat. Anda sudah mengabaikannya. Semua jodoh adalah kekosongan. Jodoh yang akan musnah juga sebuah kekosongan. Saat kita benar-benar meminta pembebasan, maka kita akan menjadi Buddha. Tidak bisa melihat kekosongan dari kebangkitan jodoh. Orang yang benar-benar membina diri tidak boleh melihat kekosongan dari kebangkitan jodoh. Datang dan perginya jodoh tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Anda tidak menitik beratkan jodoh lagi. Anda akan bisa melihat segala hal menjadi kosong. Akhir-akhir ada orang yang datang ke rumah saya. Saya sangat menyukainya. Bahagia kan? Jodoh telah muncul kan? Terlekat kan? Tidak bisa tidur kan? Ada orang yang berkata padamu, setahun kemudian dia akan mencarikanmu seorang pria yang dimana tampangnya seperti artis Hollywood. Mungkin dalam setahun itu, Anda tidak akan bisa tidur dengan pulas. Tapi masalahnya adalah apakah orang tersebut menyukaimu? Itu hanya saja jodoh awal atau bangkitnya jodoh saja. Jadi kalian harus menerapkan pandangan kebangkitan jodoh. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Jika terlalu banyak berpikir, kalian akan gila. Sepuh berharap kalian agar kalian tidak terjatuh ke dalam kekosongan pada kelekatan. Apa itu kelekatan? Hal ini pasti sukses. Saya harus mengerjakannya. Setelah anak saya lahir, dia pasti menjadi ilmuwan terkenal. Anda juga harus melihat kemampuan otak anakmu. Sebenarnya dalam kehidupan manusia tidak ada hal yang membuat manusia saya terlekat. Saya harus mengingatnya. Saya harus sukses. Berserah kepada jodoh saja. Jika Anda terlekat, maka Anda tidak akan bisa terbebaskan. Anda akan jatuh ke dalam hal tersebut. Jika Anda terus memikirkan hal yang menyedihkan yang terjadi di lingkungan kerja, maka Anda akan jatuh ke dalamnya. Jika Anda terus berpikir agar anak Anda bisa masuk ke sekolah terbaik, maka Anda akan terjebak ke dalam dunia anakmu.
Jika Anda terus berpikir tentang cara memenangkan lotre, maka Anda akan jatuh ke dalam jebakan dunia lotre. Manusia harus belajar untuk alamiah. Bukankah makanan yang kalian makan sekarang disebut alamiah? Kalian sekarang pasti suka makan makanan yang alamiah kan? Sesuatu yang tidak alami alias berpura-pura selalu dipaksakan. Tujuan saya memberitahu kalian adalah agar kalian tidak terjebak ke dalam takdir. Dikarenakan Anda tidak paham dan memiliki ketidaktahuan, maka Anda akan jatuh ke dalam dunia tak terbatas. Jika Anda memiliki hal yang kurang paham, ditambah lagi Anda tidak memiliki dharma, Anda tidak akan bisa berhenti. Anda tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Anda akan meninggalkan jodoh Buddha. Anda tidak akan bisa melepaskan dan melihat dengan jelas. Hal yang saya bicarakan adalah kebenaran duniawi. Selanjutnya saya akan memberitahu kalian, dalam Sutra Intan ada banyak kalimat mutiara. Sutra Intan memiliki kalimat yang indah. Di dalamnya ada kalimat, Dharma bukanlah Dharma, So Wei Te Pova. Artinya, Dharma yang sedang kalian pelajari, sebenarnya sifat sejatinya bukanlah Dharma. Ia bukanlah Dharma yang sebenarnya. Jika Anda memiliki pandangan tentang Dharma di pikiranmu, saya adalah praktisi Buddhis, maka Anda telah terlekat pada wujud. Orang yang telah membina diri hingga tingkat pembinaan tertinggi adalah meski Anda adalah praktisi Buddhis, tapi Anda tidak menganggap dirimu sedang belajar Dharma. Jika saya berbicara demikian, kalian pasti tidak paham. Kalian pasti mengerti setelah saya memberikan contoh. Anda adalah orang baik. Apakah Anda akan berkata, saya melakukan sedikit kebaikan, jadi saya adalah orang baik? Jika Anda adalah orang baik, maka sudah sewajarnya Anda berbuat kebaikan. Jika tindakan yang telah Anda lakukan adalah kebaikan, maka Anda tidak akan berkata, saya adalah orang baik dan saya harus berbuat kebaikan. Itu artinya Anda masih belum orang baik. Jika Anda benar-benar orang baik, apakah Anda masih berpikir, saya adalah orang baik dan saya harus berbuat kebaikan? Ini adalah bagian terbaik yang ada di Sutra Intan. Hal ini memberitahu kita bahwa Tripitaka belum tentu terdapat di buku, tapi ada di hati Anda. Setelah Anda memahami segalanya, ia baru bisa menjadi Dharma yang sejati. Sama juga ketika saya bertanya pada kalian, apakah buku pelajaran SD masih kalian simpan? Angkat tangan bila ada yang masih menyimpannya. Tidak ada kan? Beritahu saya kemana ia pergi. Ia sudah menyatu ke dalam hatimu. Apakah mengerti? Dharma telah ada di dalam hatimu. Ia bukanlah hanya sekedar dharma saja, tapi ia sudah berada di hatimu. Anda tidak menganggap ia adalah dharma. Anda tidak akan menganggap perkataan yang Anda keluarkan sekarang adalah hal yang Anda pelajari di buku sekolah, karena ia telah menyatu ke dalam kehidupan sehari-harimu. Seorang ibu yang melayani anaknya, apakah dia akan berkata, saya adalah seorang ibu, jadi saya harus melayani anak? Dia tidak akan memikirkannya dan dia hanya akan fokus bekerja. Dia adalah ibu yang baik. Hal yang ada di dunia ini adalah Dharma. Buddha sejati tidak akan menganggap dirinya Buddha. Orang suci yang sejati tidak akan menganggap dirinya orang suci. Jika diturunkan lagi levelnya, orang baik yang sejati tidak akan menganggap dirinya orang baik, tapi dia adalah orang baik. Apakah orang yang melakukan kebaikan bukan seorang orang baik? Kalian menganggap dia adalah orang baik, tapi dia tidak mengira bahwa dirinya adalah orang baik. Begitulah analoginya. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Junhong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.